Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan ngebahas tentang Bitcoin, kemudian ada BNB dan ada Ethereum, lalu ada Alice juga ya teman-teman untuk video kali ini. Jadi memang itu paketannya untuk hari ini. Jadi nanti tolong ingetin saya di kolom komentar untuk saya ngebahas koin ada Matic sama DOT. Ya itu kan yang deket-deket event kan ada Matic DOT. Ya tolong ingetin untuk saya nanti sore atau agak malam upload ya teman-teman ya. Oke, jadi sekali lagi saya mau ucapin selamat weekend ya. Ini hari Minggu, teman-teman. Jangan lupa untuk luangin waktu untuk keluarga ya, teman-teman. Ya mungkin pacar atau istri atau ya lain sebagainya lah, teman-teman ya. Jangan pantengin market terus 24 jam ya. Oke, kita lihat pergerakan dari Bitcoin ya, teman-teman. Kemarin setelah sesuai analisa, ternyata dia benar memantul dari video-video sebelumnya. Memantul dan nge-breakout dari $48.000 ya, dan OTW ke sekitar area yang sebelumnya menjadi left dan shoulder right shoulder dari pola HNS ini teman-teman ya. Ya ini saya gedein aja. Oke ya. Dan akhirnya dia mencoba lewatin ya dari resisten yang terbentuk dari pola HNS ini ya, yang sebelumnya menjadi left dan right shouldernya. Itu kisaran $49.200. Dia sempat lewatin tapi langsung rejection ya teman-teman, ke reject ya teman-teman ya. Dia sempat lewatin langsung ke reject. Di sini dia bakalan meretest support lagi yang sebelumnya menjadi area neckline dari pola HNS ini ya, atau sekitaran $48.000. Nah, di sini adalah salah satu titik penting. Kenapa ya teman-teman? Seperti yang tanda panah sebelumnya saya tandain ini, kalau memang dia tidak kuat ya, dia bakal OTW ke area support ini dan sedalam-dalamnya dia bakal meretest MA100 atau garis warna hijau ini teman-teman. Nah, dan yang terdalamnya itu dia OTW ke sekitar kembali ke sekitar $46.400 ya teman-teman untuk meretest support. Jadi ini beberapa area penting untuk sekarang yang harus kalian perhatikan teman-teman ya. Jadi memang besar kemungkinan ya dari pola ini teman-teman, dari pola HNS ini itu mendukung terjadinya ABC correction. Ya itu yang harus diwaspadai ya. Jadi kemarin-kemarin udah beberapa video yang lalu saya udah infoin. Jadi tetap berhati-hati ketika dia mengalami pemantulan, itu jangan over optimis, tapi tetap berhati-hati gitu teman-teman ya. Jangan over optimis ya, karena kenapa? Ya, kita gambar di sini aja teman-teman ya. Kita gambar di sini ya. Ketika dia sudah naik sampai sini di wave kelimanya, yang target wave 5 kita ya. Saya tandain ke wave A ini bukan maksudnya langsung langsung ke wave A, enggak, tapi pasti di dalam penurunan itu pasti ada kenaikan. Lah gimana tuh maksudnya, Bro? Ini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini dia turun nih. Turun, mantul. Turun, mantul. Turun, mungkin mantul baru turun lagi. Nah, ya, jadi memang kurang lebih seperti itu maksud saya. Di dalam penurunan pasti ada kenaikan. Ya, jadi ada turun, mantul, turun, mantul, turun, mantul, turun gitu. Tapi intinya menuju ke area wave A. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi emang arahnya itu istilahnya mendukung terjadinya ABC correction ya. Teman-teman kan sebelumnya udah kita tandain dari wave 1 2 3 4 5 ya teman-teman ya. Di sini wave 5 dan akhirnya ABC correction gitu teman-teman. Makanya saya tetap info ke kalian untuk waspada ABC correction ini, khususnya di correction atau wave ke C ya teman-teman ya, ketiga ini ya. Jadi itu yang cukup dalam. Mungkin di September ada tapering juga kan. Jadi mendukung Bitcoin itu sekitaran $40.000 gitu. Sekitar $40.000 itu mungkin sanggup untuk digapai, atau target penurunannya dari si Bitcoin gitu kan teman-teman. Ya, jadi itu hanyalah sebuah analisa, bisa saja salah, tapi nggak ada salahnya kita untuk berjaga-jaga ya teman-teman. Sekali lagi, tidak ada salahnya kita untuk berjaga-jaga. Oke, jadi memang kita harus waspada teman-teman ya. Ketika dia seperti ini koreksi, terus memantul dulu baru lanjut koreksi. Itu adalah skenario untuk si Bitcoin. Tetap berhati-hati teman-teman ya. Tapi jika dia setelah ini memantul dan kuat ya teman-teman, ngelewatin dari 48.000, dia OTW kemana? Pasti ke area sebelumnya ya, sekitar 49.200-an. Karena ini beberapa kali nggak kuat menembus untuk OTW ke 50.000 up. Ya, $50.000 ke atas gitu ya teman-teman. Itu menjadi area yang harus kalian perhatikan. Oke, next kita lihat untuk Bitcoin dominance ya teman-teman ya. Kita lihat untuk Bitcoin dominance. Oke, nah Bitcoin dominance ini masih struggling di area atau garis warna biru ini ya teman-teman. Jadi ya masih sedikit sideways lah teman-teman ya. Kita berharap ya, pasti berharapnya gimana? Berharap dia makin sore aja ke bawah gitu kan. Oke, terus next kita lihat
Alice ya teman-teman. Nah kemarin kenapa saya bilang yang udah profit ya dari video saya yang sebelumnya, silakan di TP ya teman-teman, dan ternyata benar dia koreksi ya teman-teman. Kenapa? Karena dia potensi membentuk pola double top teman-teman nih, top 1 dan top 2 ya. Jadi harus berhati-hati nih, 1 2. Nah ya teman-teman, ini harus kalian harus berhati-hati ya. Jadi area antri tetap sama teman-teman, di sini cicil, di sini cicil ya. Di dua kotak ini kalian bisa cicil ya teman-teman. Ini kisaran berapa? Kotak pertama kisaran 17,6 dolaran. Area kedua itu kisaran berapa? Kisaran 15,6 15,7 dolaran. Kisaran-kisaran ini itulah teman-teman ya. Karena di sini juga ada MA 100-nya juga ya, menjadi salah satu istilahnya support juga lah. Kan sebelumnya juga menjadi area support di sini. Ini resisten, ini support ya teman-teman. Dan di sini ada MA 100-nya. Jadi indikasinya lumayan untuk kalian bisa cicil di area zona kedua ini gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian mau tes ombak ya, cicil di area zona pertama nggak masalah gitu teman-teman ya. Kisaran-kisaran 17,4 dolar sampai 17,9 dolar kisaran itu. Lalu area yang kedua itu kisaran 15,1 dolar sampai 16,2 dolar ya. Jadi itu kisaran-kisarannya. Kalau yang di bagian ketiga itu kisaran berapa bro? Kisaran 12,8 dolar sampai 13,6 dolar teman-teman. Ya jadi itu adalah area yang harus kalian perhatikan dan waspadai ya untuk alis ini. Oke teman-teman, harus berhati-hati ya, saya infokan teman-teman. Makanya kemarin kenapa ketika saya buat video teman-teman ya, dan sudah masuk di sini nih, di sini ya, saya bilang ke kalian ya udah, yang udah profit silahkan TP ya teman-teman, karena potensinya koreksi ya. Jadi ya udah profit 20%, 25%, 28% ya sudahlah, di take profit lah gitu kan, jangka pendeknya bagus sekali. Sebentar udah profit kencang gitu kan teman-teman. Oke ya. Next kita bahas untuk Bitcoin. Oke ya. Jadi ini versi rupiahnya ya teman-teman dari Indodax. Dia memang sebelumnya menjadi target kita itu harus lewatin apa bro? Lewatin area neckline-nya dari pola HNS sebelumnya. Nah ini saya tandain warna ini ya teman-teman, tandain warna orange ya. Dan dia mampu untuk ngebreak dan OTW ke bagian yang sebelumnya menjadi area left dan right shoulder-nya teman-teman. Nah ya, jadi saya tandain aja kisaran-kisaran ini ya, menjadi resistennya juga. Akhirnya dia berusaha menembus berapa kali nih, nggak kuat sor, retest EMA21, lanjut lagi naik, terus langsung ke rejection. Sekarang akan meretest untuk EMA3421 ya teman-teman ya. Kalau MA50 nya sih ini udah jebol teman-teman ya, dari time frame 4 jam ya. Jadi ini adalah area yang harus diperhatikan, yang deket-deket dari area neckline-nya dari si Bitcoin sebelumnya ya. Kisaran berapa? Kisaran 694 jutaan sampai 697 jutaan ya. Jadi ini maksudnya neckline Bitcoin apa? Ya dari pola HNS, head and shoulder teman-teman ya. Jadi ini adalah support pertama yang cukup penting teman-teman ya. Nih ya, ini saya tandain aja nih. Nah, ya kisarannya barusan saya udah sebutkan. Lalu kedua pasti di area sini teman-teman, sekitar area sini. Nah, ya, itu kisaran-kisaran berapa, bro? Kisaran 676 juta sampai 680 jutaan. Kisaran itu harus diperhatikan. Ya, jadi ini adalah area 1, ini adalah area 2 yang harus diperhatikan teman-teman untuk si Bitcoin jangka pendeknya ya, teman-teman. Kalau resistennya masih sama, ya pasti di area sini teman-teman. Nih ya. Di area sini tuh kisaran 708 sampai 710 jutaan. Next lagi pasti di area headnya dari pola HNS sebelumnya. Ya itu kisarannya berapa? 720 jutaan kisaran-kisaran itu. Dan next rest lagi di sekitaran 740 jutaan. Ya jadi memang harus berhati-hati sekali lagi teman-teman ya. Ini dia kesempatan untuk retest dulu ya teman-teman. Setelah naik gak kuat nih, ya kan dia naik nih. Naik kan, ini saya ini terus mungkin gedein. Nah ya, ketika dia sudah naik nggak kuat nih ya teman-teman ya, ya udah dia potensi untuk short dulu, terdekatnya di area sini. Nah, yang sebelumnya menjadi neckline HNS kisaran 694 sampai 696 jutaan ya. Kalau memang dia nggak kuat memantul di area sini, ya potensi koreksi lebih dalam ya, masuk ke sini teman-teman ya. Ya, jadi itu adalah dua area yang sudah saya infokan untuk lebih berhati-hati teman-teman ya, untuk kalian-kalian semua yang mungkin yang trading atau scalping gitu ya teman-teman ya. Jadi yang nanyain kalau Bitcoin turun, altcoin atau coin lain pengaruh nggak? Pengaruh teman-teman. Kebanyakan mengikuti pergerakan si Bitcoin turun, yang lain juga ikut turun. Tapi ada beberapa koin memang yang masih sanggup untuk naik atau bertahan ya. Itu hanyalah beberapa mungkin yang ada event atau memang dipam, waktunya dipam gitu ya teman-teman. Jadi itu sekilas untuk Bitcoinnya. Next saya bahas BNB teman-teman ya. Jadi memang paketannya BNB, BTC, ETH ya. Nah jadi BNB juga masih struggling teman-teman ya. Kita bisa lihat ini
ya masih struggling. Dia tadi sempet sampai 7 juta 100-an, akhirnya reject lagi, masuk lagi, retest ya untuk EMA 2134 dan 50 nya 3 indikator terdekat ini. Kisarannya berapa? Ada 6 juta 800-an sampai posisi sekarang 7 juta rupiah teman-teman ya. Jadi itu kisaran-kisaran terdekatnya untuk si BNB. Kalau lebih bawahnya lagi itu di MA 100-nya nih, atau sekitaran 6,4 juta. Ya, untuk si BNB teman-teman harus berhati-hati di beberapa area itu. Untuk misalkan kalian mau cicil ya. Kalau resistennya masih sama teman-teman, resistennya yang nanya-nanyain ya itu masih sama ya. Nah, jadi kisarannya kisaran sinilah ya, kisarannya 7,2 sampai 7,4 jutaan. Ya, untuk resisten terdekat dari si BNB sebelum dia bisa lanjut ke 7,9 sampai 8 juta rupiah. Oke ya. Next kita bahas untuk ETH. Oke, ETH retest kembali untuk MA 100-nya nih teman-teman. Nih saya gede ini ya. Ya, memang kita bisa lihat untuk resisten yang cukup kuat dan sangat kuat untuk si ETH ini ya. Beberapa kali ini masuk area ini ya, kisaran 47 juta sampai 48 juta 500-an. Jadi ini menjadi istilahnya area orang TP lah gitu kan, karena memang masih belum kuat ya. Jadi ini berapa kali di reject nih, sering sekali teman-teman. Akhirnya dia mampu ngebreak, tapi untuk terbang lebih tinggi juga nggak mampu. Akhirnya masuk lagi ya teman-teman, retest kembali ya. Jadi untuk si ETH ya, kita bisa lihat ya untuk area istilahnya tahanan support terdekatnya ya teman-teman ya. Itu di area-area sekitaran sini teman-teman. Itu kisaran berapa? Kisaran 44 sampai 45 juta ya. Next lagi kisaran berapa bro? Ya, next lagi itu kisaran sini teman-teman ya, kisaran 43 jutaan. Ya, dan di bawahnya lagi ini ada berapa? Ya, pasti di bawahnya lagi di area sekitar sini nih teman-teman. Ya, di area sekitar sini saya tandain aja buat kalian semua ya. Nah, ya teman-teman, jadi kisarannya kisaran 41 jutaan, sekitar-sekitar itu ya. Itulah untuk si ETH, jangka pendeknya BNB dan Bitcoin. Semoga video saya bisa membantu. Tadi juga ada saya bahas sedikit untuk alis juga teman-teman ya, untuk lebih berhati-hati aja. Itu aja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk komen Coinmatic ada sama DOT atau Polkadot, kan dia udah mau deket-deket event ya. Nanti saya bisa kasih atau upload analisa berdasarkan saya teman-teman ya. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.